Terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik jua pun. Di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini, di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini, Engkau tetap ada untuk kami. Kami bilang banyak terima kasih. Dan kami percaya Engkau akan selalu ada bagi kami. Sampai kami masuk ke dalam kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selamanya. Dan pagi hari ini kami akan dengarkan kebenaran firman Allah. Kuduskan kami, sucikan kami. Kami akan duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami membuka hati kami. Kami membuka kehidupan kami untuk diberkati lewat firman Allah. Kami percaya yang sakit akan mengalami kesembuhan. Yang susah akan mengalami penghiburan. Dalam keadaan apapun Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sepanjang pemberitaan firman Allah, Roh Kudus berkarya dengan kuat bagi kami. Jangan sampai satu orang pun yang tidak diberkati oleh firman Allah. Tetapi kami semua rindu kami diberkati oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah nubuatan bagi kami. Dan ketika kami percaya itu akan terjadi. Haleluya. Sebab itu kalau ada intimidasi kuasa setan yang akan mengintimidasi kami bersatu hati, kami patahkan dalam nama Yesus. Tempat ini dikuduskan oleh Tuhan. Tempat ini dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Tempat ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Sehingga firman Allah sungguh-sungguh akan memberkati kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi ampuni kami dan kuduskan kami. Kami akan terima firman Allah. Ucap syukurannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap untuk duduk sehidangan dengan firman Allah di pagi hari ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan luar biasa, amin. Tuhan ajaib, amin. Yang percaya dia terus disertai oleh Tuhan. Boleh sekali lagi katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah keadaan, situasi yang semakin sulit. Dia ada untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani firman Allah. Saya merasa Tuhan ada di sini, amin. Roh Kudus ada di sini, amin. Dia yang kita sembah ada di sini. Mari dengar firman Allah dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Allah. Mari kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Haleluya, haleluya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Mari dengan sebuah pembacaan yang cukup panjang kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kita akan bergantian, saya akan membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih boleh membaca ayat yang kedua, kita akan bergantian sampai ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Empat orang yang sakit kusta ada di pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana.
Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Amin. Pada waktu itu si perwira menjadi abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Boleh katakan amin terhadap firman Allah. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini cara perang yang pada zaman dulu ketika mereka merindukan sebuah kota yang berkubu itu ditaklukkan. Mereka akan datang dan mengepung kota itu untuk mengalahkan kota itu dengan cara sekali lagi mengepung kota itu. Dan ini terjadi bagi kota Samaria. Kota ini berkubu ada pagar di sekeliling kota itu, dan bangsa Aram datang mengepung kota itu sehingga kota itu tidak dapat melakukan hal-hal di luar kota itu. Sehingga apa yang terjadi kalau kita boleh melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6,
Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Satu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadu halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata padaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Samaria ketika dikepung, mereka kekurangan makanan. Dan kepala keledai menjadi harga yang sangat mahal. Dan sebelum itu harga kepala keledai mungkin tidak ada harganya. Tahi merpati tidak ada harganya. Mereka karena sudah terkepung, apa saja mereka boleh makan. Sampai tahi merpati pun disantap. Dan bukan hanya berhenti sampai di sini, ada sebuah peristiwa. 2 orang ibu datang mengadu kepada raja. Kenapa? Sebuah peristiwa yang sangat tidak masuk akal, bahwa mereka berunding untuk memakan anak mereka. Bergantian memakan anak mereka. Kenapa? Kelaparan terjadi. Sebuah situasi yang sangat sulit terjadi di kota Samaria. Dikepung oleh musuh dengan sangat ketat sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, sekali lagi, kalau musuh sudah mengepung, maka kota yang dikepung mereka tidak bebas keluar masuk untuk mencari makan. Mereka akan diam dan tinggal dalam kota itu sampai segala sesuatu yang mereka nanti-nantikan akan terjadi. Tetapi sekali lagi musuh akan mengepung mereka sampai mereka akan menderita. Yang pertama, kelaparan. Dan kita melihat apa yang terjadi di Samaria. Pertama, sudah terjadi kelaparan. Tetapi ada hal yang kedua yang terjadi di kota Samaria itu. Kalau kita boleh membaca ayat yang ke-30 di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-30, tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Ayat 32, adapun Elisa duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Saudara, yang terjadi di kota Samaria, sekali lagi sebuah hal yang sangat tidak masuk akal. Mereka kelaparan dan hal yang tidak masuk akal mereka lakukan. Dan hal yang kedua, mereka mulai menyalahkan Elisa. Elisa adalah nabi Tuhan, tetapi raja menyalahkan dengan keadaan dan kondisi mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak kali ketika kita juga mengalami hal yang serupa. Seakan-akan hidup kita dikelilingi oleh musuh sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kondisi kita terpuruk, kondisi kita sangat sukar, dan ada
jalan-jalan keluar yang kita lakukan yang tidak masuk akal, dan itu pun tidak akan membawa kepada jalan keluar. Ketika mereka memakan anaknya, apakah mereka akan kenyang dan terus kenyang? Tidak, saudara. Mereka mencari jalan keluar dengan kondisi mereka, bahkan raja mereka menyalahkan seorang hamba Tuhan, seorang nabi. Dan banyak kali kita juga ketika kita sepertinya dikepung oleh situasi yang sukar, dikepung oleh situasi dan kondisi yang akan menghancurkan kita. Banyak kali kita juga mencari jalan keluar dengan cara-cara pikiran kita. Dan kedua, banyak kali kita juga menyodorkan kesulitan ini dan menyalahkan lingkungan kita, menyalahkan orang lain. Ini terjadi di Samaria. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang di Samaria akan keluar dari persoalan. Itu hanya satu, ketika mereka akan angkat bendera putih kepada bangsa Aram atau musuh mereka. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang sudah kita baca dalam pembacaan yang cukup panjang, Elisa ketika mendengar bahwa dia pun akan dimusnahkan oleh Raja Samaria, apa yang dia katakan yang sudah kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Sebelum saya lanjut ke sana, mari kita perhatikan dulu sifat musuh kita. Mungkin musuh kita bukan melawan bangsa yang memerangi kita, tetapi di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, mari kita perhatikan dengan baik. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan dengan baik. Selama kita hidup di dunia ini, firman Allah sudah mengingatkan kita bahwa mari kita mulai sadar. Kita menyadari dengan sungguh bahwa ketika kita masih ada di dunia ini, bukan kita hidup tanpa musuh. Kalau hidup kita tanpa musuh, kita akan terus setia, kita akan tidak akan sakit lagi. Pekerjaan kita tidak akan mengalami kehancuran. Segala sesuatu yang kita kerjakan selalu berhasil. Kita tidak akan pernah sedih, kita tidak akan diintimidasi dengan ketakutan, kita tidak akan diintimidasi oleh apapun kalau kita tidak ada musuh. Tetapi firman Allah sudah mengingatkan kita bahwa sadar dan berjaga-jagalah, karena lawan musuh iblis, lawan kita itu iblis, dia berjalan bagaikan mengelilingi kita. Dia seperti mengelilingi kita, menaklukkan kita seperti demikian, untuk kita menjadi kalah. Dan bahkan firman Allah, dia akan menerkam dan menelan kita. Sifat musuh itu mereka lebih agresif. Firman Tuhan katakan begini, iblis itu berjalan keliling sama seperti singa. Dia tidak, kalau di terjemahan lain, itu dia beredar-edar. Dia tidak berhenti, dia berjalan keliling, dia tidak berhenti. Agresif mereka untuk mencari dan memakan kita, menerkam kita. Mereka punya persiapan, mereka punya strategi yang mantap untuk menghancurkan siapapun yang dapat ditelan. Anak Tuhan bukan anak Tuhan akan dihancurkan. Dia akan berhenti kalau sudah diterkamnya. Dia akan mengalahkan kita, dia akan menekan kita, dia akan membuat kita takut. Bukankah hari-hari ini kita mulai takut dengan COVID-19? Siapa yang tidak takut?
Kita pe anak saudara, oma, mama di sini, pe kakak, pe anak, sekarang ada di rumah sakit. Sementara diisolasi, positif COVID-19. Dan saudara tahu, kami bertiga conference video call. Bapak Gembala selesai berdoa. Lepas telepon, langsung drop. Untung kata Tuhan tolong dan dia bisa tangkap bir brand yang di meja dan dia minum. Sedangkan memegang telepon sudah tidak bisa. Ini COVID-19 sangat menakutkan. Dulu kita pe tante satu, oma paling pe adik, paling adik. Nyak percaya, dia tanya percaya tuh corona no. Merta pe anak saudara yang sakit ini dengan positif corona datang pak kita pe tante pe rumah itu. Kon dia bilang begini, baru kita percaya. Dia bilang kita hampir 3 kali mati dengan COVID-19. Dokter bilang untung keadaan dan kondisinya dia agak fit. Sebabnya itu dan sampai hari ini dia masih dirawat sudah 2 minggu. Musuh seperti mengelilingi kita. Membuat pagar di sekeliling kita. Dia memberikan kita ketakutan. Dia mengintimidasi kita. Ini strategi musuh. Dia memberikan kita tidak damai sejahtera. Dia akan menggagalkan semua rencana kita. Dia akan menghancurkan masa depan kita. Dia akan menghancurkan dan menggagalkan pelayanan kita. Kita akan diikat oleh berbagai pikiran yang salah. Kita akan diikat oleh berbagai dosa. Sehingga kita sulit dilepaskan. Ini strategi iblis. Mari firman Allah katakan sadar dan berjaga-jagalah. Mari anak-anak Tuhan, kalau hari-hari ini engkau sementara diikat. Engkau sementara dikepung. Sadar dan berjaga-jaga. Jangan biarkan iblis mengikat engkau. Jangan iblis membuat engkau tertidur dan tidak sadar. Dengan dosa yang mengikat kita. Dengan damai sejahtera yang membuat kita galau. Yang membuat kita tidak berbahagia. Bangun pagi bawa veto. Sadar. Iblis berjalan mengelilingi kita. Dia akan mengintimidasi kita dengan semua hal yang buruk. Sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kondisi kita seperti itu. Banyak kali kami juga. Tuhan, kenapa tidak ada damai? Kenapa apa yang orang rencanakan belum terjadi? Mari pagi hari ini kita akan belajar. Untuk melihat. Untuk mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Untuk keluar dari cengkraman musuh kita. Seperti kota Samaria. Ketika dikelilingi oleh musuh. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sampai ibu-ibu dengan tega tidak pakai hati. Harus menyembelih anaknya. Memasak dan makan bersama. Saudara boleh membayangkan kondisi ini. Dan kalau hari ini. Kita mengalami hal yang sama. Seperti kita dikelilingi oleh musuh kita. Mari kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama. Untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, dengar firman Allah. Percaya kepada firman Allah. Nubuatan dari Elisa. Dia katakan, dengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan besok kira-kira waktu ini. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 jelai. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Firman Tuhan akan membuat kita keluar dari persoalan. Firman Tuhan akan membebaskan kita dari lawan kita. Mari yang percaya katakan amin. Sebabnya itu program gereja ini
Ibu Gembala berusaha setiap pagi mengirimkan SMS, mari jamaah Tuhan baca firman Allah. Untuk keluar dari persoalan dan masalah sekarang ini. Mari percaya akan firman Allah. Puji Tuhan kita punya firman. Ada banyak orang tidak punya firman. Dan mereka mati percuma. Mereka sulit untuk keluar dari persoalan. Tetapi kita bersyukur. Kita punya firman Allah. Puji Tuhan, Samaria punya nubuatan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi puji Tuhan, ada Elia, ada Elisa yang menyampaikan firman Allah. Puji Tuhan, pagi ini kita masih boleh dengar firman Allah. Engkau sulit pagi ini. Sekali lagi, kalau kondisimu terkepung, dengar firman Allah. Baca firman Allah, beri waktu dan kesempatan yang baik untuk firman Allah. Firman Allah sanggup membuat engkau keluar dari persoalanmu. Haleluya. Saya cerita sekolah minggu lalu. Saya tanya anak-anak, Tuhan Yesus itu orang apa? Ada satu anak katakan, firman Allah. Dia tahu Yesus itu firman Allah. Saya wow, luar biasa. Anak sekolah minggu, dia tahu Yesus itu firman Allah. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, mari kita akan melihat. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya, Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Hal yang kedua. Hal yang kedua. Jangan menghina firman. Boleh sama-sama katakan, jangan menghina firman. 2, 3. Ada banyak orang dengan cara yang salah duduk mendengarkan firman Allah. Buka FB. Balas-balas WhatsApp. Engkau sementara menghina firman. Mari kita lihat orang yang menghina firman. Ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan memakan apa-apa daripadanya. Kalau kita lompat di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-16, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, karena sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkannya. Ketika nubuatan terjadi, perwira ini menghina nubuatan itu. Dia katakan kepada Elisa, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, apa yang dikatakan Elisa tidak akan terjadi. Orang yang menghina firman, ketika hal itu terjadi, ketika firman Allah itu dilaksanakan oleh Tuhan, orang yang menghina firman, perwira ini mati diinjak-injak. Dia hanya dapat melihat
bahwa benar-benar makanan itu sangat banyak dan sangat murah. Dia tidak dapat menikmati. Kenapa? Menghina firman. Meremehkan firman. Berbahaya. Mari jangan remehkan firman. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Di ayat yang di terjemahan yang lain, siapa menghina firman akan menanggung kehancuran. Mari jadilah pribadi yang menghormati firman. Mari hormati firman. Kita sudah baca sendiri, firman Allah adalah Allah sendiri. Firman bukan dari manusia. Firman adalah Allah sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah contoh. Tadi salah satu contoh, yaitu perwira. Ketika dia tidak mulai percaya kepada firman, maka dia diinjak dan tidak dapat menikmati. Ada sebuah contoh. Saudara masih ingat tentang Yudas. Yudas adalah seorang murid yang dipilih langsung oleh Tuhan. 3,5 tahun dipimpin, dibimbing, disampaikan firman Allah kepada Yudas. Mereka melayani bersama. Mereka berjalan dari kota ke kota bersama-sama. Mereka ada dalam kesulitan dan kesukaran bersama-sama. Tetapi akhir dari hidup Yudas, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-27. Yohanes 13 ayat yang ke-20, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yudas yang makan firman Allah yang sama bersama-sama Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan ke-12 murid. Melayani bersama dengan Tuhan. Tetapi akhir perjalanannya dia kerasukan setan. Dan akhir hidupnya, Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Ada banyak anak-anak Tuhan yang makan makanan rohani yang sama. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang sekarang kalau saudara membuka YouTube, dia berkhotbah bagaimana kalian percaya Yesus. Yesus saja masuk neraka. Bekas pendeta. Sudah pernah makan makanan rohani. Sama seperti Yudas. Sudah makan makanan rohani. Tetapi akhir hidupnya mati menggantungkan diri. Mari jadilah anak-anak Tuhan yang menghormati firman Allah. Supaya hidup kita dituntun oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, ada sebuah peristiwa yang sangat ajaib di cerita ini. Ketika hal itu dan peristiwa itu terjadi. Ketika nubuatan sudah disampaikan. Saya sementara membaca firman Tuhan ini. Saya katakan Tuhan juga mencari saksi untuk memberitakan apa yang sementara Tuhan lakukan. Itu dia memakai 4 orang kusta. Bukan 4 orang kusta ini menjelma menjadi tentara yang kuat. Tetapi kalau kita membaca, ketika 4 orang kusta itu tiba di perkemahan, mereka sudah melihat tidak ada orang. Tidak ada siapa-siapa di perkemahan itu. Perkemahan itu sunyi sekali. Perkemahan itu tidak ada kehidupan lagi di sana. Selain hanya tenda, makanan-makanan mereka, dan hewan-hewan mereka yang ditinggalkan. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ketika mereka tiba di sana, mereka sudah mendapatkan orang-orang Aram, tentara-tentara Aram. Sudah tidak ada di perkemahan itu.
Kenapa? Kita melihat kalau Tuhan menyatakan firman-Nya. Kalau orang renungkan benar-benar, Tuhan kalau sudah berfirman, itu akan dilaksanakan. Tuhan kalau sudah berjanji, Tuhan kalau sudah mengatakan, Dia akan melaksanakannya. Saudara boleh melihat di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kan firman Elisa sudah bernubuat bahwa besok hari akan ada banyak makanan. Sampai perwira ini bingung makanan dari mana. Tetapi kita melihat Tuhan menggerakkan 4 orang kusta untuk pergi ke perkemahan bangsa Aram karena mereka harus tinggal di luar kota. Mereka tidak boleh hidup bersama-sama di dalam satu keluarga, beradaptasi dengan orang-orang yang sehat. Mereka harus dibuang ke pinggir kota atau keluar dari tembok yang mengelilingi kota itu. Sebabnya itu mereka ada di luar tembok kota itu. Apakah terjadi secara kebetulan 4 orang kusta ini harus? Saya percaya semua ada dalam kehendak dan rencana Tuhan untuk menyatakan nubuatan yang sudah difirmankan melalui Elisa. Dia menggerakkan 4 orang kusta untuk pergi ke perkemahan tentara Aram. Dan saudara, apa yang Tuhan buat untuk mengusir tentara Aram dari tenda-tenda mereka? Ini ajaib sekali saudara. Ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Tentara Aram, coba saya baca dulu. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya menyerang kita. Saudara, Tuhan membuat mereka mendengar. Orang Aram tidak tahu bahwa apa yang mereka dengar itu dikirim dari surga. Mereka mendengar bunyi kuda, bunyi kereta. Tuhanlah yang membuat bunyi itu. Orang sedangkan dengar angin tadi malam, tiba-tiba mati lampu. Sotako, apalagi mereka mendengar bunyi derap kuda yang kencang. Tentara yang gagah perkasa yang mengepung Samaria, yang sementara menaklukkan Samaria, dengar bunyi itu. Dia bilang ini tentara besar sekali ini. Raja Samaria menyewa mereka. Sedangkan cuma Guntur tuh langsung ketakutan. Bayangkan saudara kalau kita dengar tiba-tiba bunyi kereta, bunyi tentara berkuda. Saya percaya kita semua akan ketakutan. Dan Tuhan sanggup melakukan itu. Kami hari-hari ini selalu menyanyi, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Apa yang tidak masuk akal? Bukankah doa berkat setiap minggu, setiap Bapak Gembala mendoakan, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak timbul di hati. Apa itu? Itu mujizat. Itu mujizat. Mungkin engkau sudah berbagai cara untuk keluar dari persoalan. Dan engkau tidak mampu keluar. Saya mau katakan, bunyi derap kuda bunyi derap kuda masih akan kita dengar sampai hari. Sesuatu yang ajaib didengar oleh bangsa Arab. Dan itu menimbulkan ketakutan. Tetapi bagi orang percaya, itu akan mendatangkan berkat. Derap bunyi kuda yang Tuhan lakukan, itu derap menghancurkan musuh.
Tetapi derap yang didengar oleh anak-anak Tuhan, itu akan mendatangkan berkat. Derap langkah kuda mengusir Aram, tetapi itu membawa kelimpahan bagi Samaria. Tuhan mampu mengusir kesulitanmu. Setan akan takut kepada dia. Tuhan sanggup membuat engkau keluar dari persoalan. Tuhan sanggup mengeluarkan engkau dari masalah yang besar sekalipun. Engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini mujizat itu masih ada.